Perkenalkan, nama saya Francisca Bayuga dengan NIM 21104173767. Saya dari kelas M2, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengajar Adi Mursalin SEMM. Baik, jawaban saya untuk bagian A, yaitu saya aktif menonton video perilaku konsumen. Ada 2 video yang saya tonton. Topik yang dibahas, yang pertama menjelaskan definisi perilaku konsumen, dan yang kedua membahas tentang proses penelitian konsumen dalam perilaku konsumen. Yang bagian B, saya memberi komentar terhadap video perilaku konsumen yang saya tonton. Ada 2 jumlah video perilaku yang saya komen. Isi dari komentarnya yaitu tentang menjelaskan definisi perilaku konsumen. Perilaku terbentuk dari 3 kata, yakni teori perilaku konsumen. Teori merupakan sebuah landasan berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seseorang memahami fenomena atau realita. Dengan perilaku merupakan sebuah proses bertindak yang nyata, yang ditunjukkan dan terwujud, dapat dilihat dan dapat dipahami. Sedangkan konsumen merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi, yang melakukan kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa. Teori perilaku konsumen memiliki definisi sebagai berikut, yaitu kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Untuk soal C, manfaat yang saya peroleh dari menonton video itu, yang pertama itu membentuk karakter dan mengembangkan diri, terus membuka wawasan dan memperluas pengetahuan, dan yang terakhir memperoleh kesempatan untuk menghasilkan pelajaran yang lebih baik lagi. Baik, untuk soal bagian B yang nomor 1, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Jawaban saya, motivasi itu tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan itu tidak baik, sebagaimana dijelaskan bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Secara berurutan dikenal dengan piramida kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah merupakan jasmani manusia, misalnya akan makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya. Dan yang kedua, kebutuhan rasa aman. Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa, perasaan takut akan kegagalan, kecemasan, kecewa, dendam, ketidakseimbangan mental, dan kegoncangan emosi yang lain dapat mengganggu kelancaran belajar mahasiswa. Yang bagian C, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan memiliki. Dengan mendapatkan kasih sayang, seseorang merasa bahwa ia diterima oleh kelompoknya, merasa bahwa ia merupakan salah seorang anggota keluarga yang cukup berharga. Soal yang nomor 2, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Dan yang untuk soal yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara konsumen yang rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Yaitu suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan irasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan rasional jika konsumen mempertimbangkan barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Dan yang terakhir, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai.
Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk. Contohnya seperti produk sepatu yang diinginkan. Nah, proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Terima kasih.